Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewanti Naka, Rosaina Syahfitri, Silvisia Amanda, Alma Hapsari Fiko Uli, dan Fahmi Elfikri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan filsuf Agustinus Anselmus Thomas dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran. Next. Perkenalan singkat dari filsuf Agustinus Anselmus Thomas. Agustinus meyakini bahwa manusia tidak bisa memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicahayai oleh Tuhan. Filsafat yang dikembangkan Agustinus secara esensial adalah filsafat pengalaman keagamaan, terutama bagi Katolik, dan merupakan sumber bagi mistisisme dan etika Barat. Next. Kontribusi filsuf Agustinus dalam sejarah filsafat. Yang pertama adalah gagasan teologis dan filsafat. Diawali dari apa yang telah Allah nyatakan segala tentangnya dan tentang dunia di dalam Alkitab. Kemudian gagasan secara filosofis dimulai dengan pengetahuan tentang dunia. Namun hal ini memiliki titik tengah di antara keduanya, karena bahwa sebenarnya ada unsur-unsur dari apa yang telah dikatakan oleh Tuhan secara formal berbicara tentang filosofis. Berdasarkan hal tersebut, kemudian filsuf Agustinus banyak memberikan kontribusi refleksi filosofis dan teologis. Memberikan pendapat atas kedua hal tersebut. Menurut Agustinus, filsafat memandang manusia secara berbeda-beda. Sedangkan kemudian teologi mempertimbangkan apa yang benar dari makhluk dan hubungan mereka dengan Tuhannya. Menurutnya, seorang filsuf pada prinsipnya banyak melakukan pembuktian dan pembenaran dari atas ilmu pengetahuan. Sedangkan sebaliknya, seorang teologis menyatakan prinsip yang diyakini kebenarannya atas dasar iman, yaitu kebenaran-kebenaran yang secara langsung disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitab. Reference The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Summer 2018 edition. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu karya dari Agustinus Anselmus Thomas. Thomas merupakan filsuf terkemuka pada filsafat era skolastik. Beliau melahirkan karya yang menjadi tradisi keilmuan Kristiani. Berikut dua karya dari Thomas, yaitu yang pertama Summa Contra Gentiles atau sebuah rangkuman melawan orang kafir. Yang kedua Summa Theological yang berisi penyajian teologis secara sistematis yang ditulisnya untuk calon biarawan. Dua karya di atas menjadi rujukan teologi bagi imam Kristen dari dulu hingga sekarang, karena karya Thomas dianggap memiliki kualitas dan bobot yang mampu menjawab persoalan keumatan dan keimanan Kristiani. Citasi yaitu jurnal oleh M. Taufik dengan judul Filsafat Barat Era Skolastik, Telaah Kritis Pemikiran Thomas Aquinas. Next. Dampak kontribusi di luar filsafat. Agustinus sudah pernah menyusun suatu tujuan yang bulat bagi pendidikan agama Kristen, kecuali ia mendekati masalah itu dari beberapa segi, dan ia condong memiliki gaya kritistis dalam tujuannya. Gaya mengajar yang dipakai seorang guru harus menyesuaikan dengan sifat khas dari setiap pelajar. Misalnya, pengalaman pedagogisnya dulu, berpendidikan banyak atau sedikit, kemampuan intelektualnya, berbakat sekali atau kurang pandai, kewarganegaraannya, pribumi atau asing, status ekonominya, seorang kaya, sedang miskin, panggilan hidupnya, status sosialnya, umurnya, dan sebagainya. Guru diharapkan wajib berdialog dengan setiap pelajar mengenai secara pribadi, terutama imannya kepada Kristus. Dari semua itu, ia menekankan dua metode mengajar pokok. Yang pertama, penjelasan panjang lebar yang dibawakan secara lisan. Yang kedua, suatu pendekatan dialogis dalam gaya berceramah, perlu adanya variasi, menyiapkan bahannya sejelas dan sesistematis mungkin. Pentingnya bahasa yang mantap.
Selanjutnya ada kelemahan dan pandangan filsuf Thomas. Refleksi. Agustinus sama sekali tidak menyadari perbedaan abad pertengahan dan modern dari filsafat dan teologi. Keduanya terkait erat dalam pemikirannya, dan tidak disarankan untuk mencoba menguraikannya dengan berfokus kepada eksklusif pada elemen-elemen yang dianggap filosofis dari sudut pandang modern. Yang kedua, pendekatan mengenai pembelaan kekristenan yang dilakukan Agustinus sepenuhnya membela bahwa pengaruh dari keruntuhan Kekaisaran Romawi yang terjadi pada masa abad pertengahan bukan disebabkan oleh kekristenan yang terjadi. Ia berpendapat secara patriastik. Yang ketiga, dampak dari filsafat sebagai otoritas teologis dan konsensus dengan dianggap sebagai standar ortodoksi sepanjang abad pertengahan dan seterusnya. Cara yang tepat untuk menafsirkannya adalah terus memicu kontroversi. Yang keempat, filosofi cinta Agustinus pada zamannya merendahkan cinta sesama menjadi instrumen kebahagiaan pribadi. Kekuatan pandangan filsuf Thomas sendiri yang kami ambil dari kelompok kami. Yang pertama itu ada filsuf Agustinus menghargai gagasan bahwa filsafat adalah kasih. Menurut Tornau, dia yakin bahwa filsuf sejati adalah kekasih Tuhan karena kebijaksanaan sejati. Pada akhirnya identik dengan Tuhan. Titik di mana dia merasa setuju dengan kedua Paulus dan Plato. Inilah sebabnya mengapa ia berpikir bahwa kekristenan adalah filsafat yang benar. Pandangan yang umum di antara para pemikir Kristen kuno, terutama Yunani, dan bahwa filsafat sejati dan agama atau kultus yang benar adalah identik bahwa filsuf sejati adalah kekasih Tuhan karena Tuhan sejati. Filsuf Agustinus menjadi karakteristik dengan pemikiran Alkitab, mengintensifkan dan gagasan penciptaan, dosa dan rahmat memperoleh makna yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, Santo Agustinus memberikan pembelaan mengenai apakah agama Kristen penyebab keruntuhan. Ia menjelaskan mengenai alasan penyebab dari terjadinya keruntuhan. Jawaban yang ia berikan mengacu kepada keadilan, mengenai bagaimana suatu kelompok yang mendapatkan keadilan dan tidak mendapatkan keadilan. Ia memberikan pembelaan bahwa Kristen atau agama bukanlah suatu penyebab dari runtuhnya Kekaisaran Romawi. Menurut Agustinus, terdapat dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kota Allah, jika suatu kelompok dengan memuliakan Tuhan. Yang kedua, pendekatan dengan kota dunia, jika suatu kelompok lebih mementingkan ego daripada manusia itu sendiri. Dan kekuatan yang keempat, yaitu pendekatan Agustinus di babak kedua yang positif adalah skriptural dan kreasionis dan eskatologis. Fakta ini menjelaskan karakter dan spesifik dari dimensi historisnya. Kekuatan dan kelemahan ini kami ambil dari sumber yaitu berdasarkan Mulder dan juga Stanford Encyclopedia. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk dosen Pak Yunus yang sudah mendengarkan presentasi kami. God bless you from us and sampai ketemu di next kuliah selanjutnya. Terima kasih. Oke, udah selesai.